ke warung gua lu review jujur boleh. Boleh lu review jujur, sejujur-jujurnya lu boleh review warung gua. Tapi lu konfirmasi dulu sama yang punya owner. Sekarang gua tanya sama lu, rumah lu didatengin maling, duit lu diambil, HP lu diambil, lu senang nggak? Orang tua lu dibaca. Sebenarnya dari kemarin gue diminta bahas ini, gue agak males gitu kan. Tapi karena video bapaknya ini FYP terus, gue jadi punya satu pertanyaan nih. Gue jadi pengen nanya banget sama si Makan Lur. Lu kenapa sih kalau misalnya nge-review apa-apa gitu yang ownernya tantrum gitu, say? Kemarin lu Makan Lur masalah salad, sekarang masalah ini. Pada marah-marah semua. Nah, apa sih lu Tapi jujur ya, gue itu sebenarnya sebagai salah satu netizen yang sangat suka dengan review jujur. Baik itu review jujur yang baik ataupun yang agak negatif gitu. Karena kalau misalnya gue lihat dari sisi netizen nih ya, gue sebagai netizen, itu tuh membantu gue banget. Dan sebenarnya kalau misalnya kayak banyak konten creator yang review jujur itu kan suka ada nih netizen-netizen yang bilang, lu mematikan mata pencaharian orang kayak gitu ya. Sebenarnya gue itu tidak sependapat kalau misalnya review jujur itu dikatakan mematikan mata pencaharian orang. Kenapa? Soalnya nih, seandainya pun misalnya review jujur tersebut yang agak negatif viral gitu ya, akhirnya kan pasti restoran ini dihujat. Sebagai restoran yang benar harusnya kalau misalnya lo mendapat review jujur seperti itu yang agak negatif ke kalian, kalian itu bisa memanfaatkan momentum, dimana restorannya juga jadi ikutan lebih viral dong. Ya udah diterima aja masukannya, minta maaf dan bisa menjadi lebih baik lagi. Justru di situ gue bilang review jujur walaupun agak negatif bisa membantu usaha kalian, restoran kalian menjadi lebih baik lagi. Asal ownernya tuh legowo gitu loh. Terus kalau menurut kayak kata bapak yang tadi, boleh review jujur tapi harus klarifikasi ya. Apa konfirmasi dulu tuh ke ownernya. Lah kalau misalnya kayak begitu mah namanya bukan review jujur dong. Itu mah namanya gimmick. Kalau kayak gitu beda, Pak. Ceritanya beda kalau begitu. Lain cerita kalau misalnya review negatifnya dibuat-buat. Nah, kalau review negatif dibuat-buat, berarti itu namanya benar mematikan pencaharian orang gitu. Kalau misalnya review positif dibuat-buat mah udah banyak ya, say. Tapi misalnya nih ya, gue sebagai seorang netizen, gue sangat terbantu dengan review yang jujur. Dan apabila gue memposisikan diri gue sebagai owner, gue juga sangat berterima kasih kalau misalnya ada content creator, walaupun misalnya itu review negatif, yang agak negatif impactnya ke restoran gue misalnya gitu ya, gue juga tetap akan berterima kasih. Karena kita jadi tahu nih, kondisi restoran yang mungkin di saat kita nggak ada, atau pegawai kita kerjanya seperti apa. Jadi kita bisa lebih mengontrol gitu loh. Satu masukan gue buat Makan Lur, lu kayaknya boleh mandi kembang deh. Lagi seliweran di FYP, seorang reviewer makanan di TikTok yang nge-review satu tempat makan di Tangerang. Dan review jujurnya dia ini berakhir kemarahan dari si owner tempat makan tersebut. Dari pandanganku tentang review makanannya dari si reviewer ini, sebenarnya menurutku adalah review yang jujur aja. Karena jujur sekarang di TikTok kita itu susah banget untuk lihat mana review yang jujur dan enggak. Jadi gue tuh sangat apresiasi banget sama content creator yang memang memberikan review jujur, tidak cuma hanya makanannya saja, tapi lain-lainnya. Contohnya servis, kebersihan, akses jalan ke sana, parkir dan lain-lain. Karena jujur apapun yang keluar di TikTok itu pasti memancing kita untuk datang ke sana. Apalagi soal harga, tentang apa makanan yang didapat, worth it atau enggak, seberapa banyak porsinya. Karena itu juga bisa jadi tolak ukur kita untuk menilai pesanan apa yang akan kita pesan. Ibaratnya tuh kayak jangan beli kucing dalam karung. Apalagi zaman sekarang udah zamannya social media. Kita tuh nggak bisa masuk ke dalam restoran terus kita nggak tahu apa-apa tentang restoran itu tuh nggak mungkin banget, karena segala macam detailnya bisa kita dapetin di internet. Yang dipermasalahin kan cuma satu, kenapa lo nggak izin sih mau review rumah makan gue? Niat lo apa? Intensi lo mau jelekin? Lo nggak tahu gue bangun usahanya udah puluhan tahun. Wait, let me tell you something. Sekarang itu udah 2023, zamannya social media. Semua orang punya kapabilitas dan kemampuan untuk review apapun. Masalahnya social media ini tuh punya resiko. Resikonya ini seperti koin yang punya dua sisi mata uang. Seperti juga pisau yang bisa jadi baik atau buruk. Karena social media itu impactnya gila banget. Kalau misalnya memang
dilakukan dengan SOP yang baik, wah itu bisa boom banget, tiba-tiba nasib orang bisa berubah. Tapi sebaliknya, jika ada hal yang tidak sesuai dengan anggaplah SOP atau standar yang diharapkan customer atau netizen-netizen untuk datang, wah ini bisa jadi bumerang yang sangat gak baik sih. Sebenarnya aku sayangkan sih respon dari si owner aja sih. Kenapa gak melihat ini tuh sebagai evaluasi diri rumah makannya untuk berkembang menjadi lebih baik. A simple apologize tuh it means a lot loh beneran, apalagi ditambah dengan perubahan. Aku paham dan mengerti kemarahan ini mungkin berawal dari perasaan tidak mudah loh membangun restoran ini puluhan tahun loh, lebih dari 25 tahun. Apalagi di belakangnya itu banyak banget orang-orang yang berandal pada kesuksesan atau jalannya restoran ini. Ada anak yatim, ada keluarga yang harus saya nafkahi, karyawan dan lain-lain. Tapi buat gue, semakin besar sebuah perusahaan, rumah makan, restoran atau usaha, pasti semakin banyak juga kritik dan saran. Kenapa tidak menerima dengan baik, menjadikan evaluasi? Karena yang gue lihat ini ada perbedaan standar antara yang owner harapkan, pegawai lakukan, dan juga customer dapatkan. Jadi ini nih ada 3 poin yang bener-bener kayak keluar dari jalur banget. Nah, kenapa hal ini itu tidak menjadikan evaluasi gitu? Karena buat gue, kalau aku lihat nih dari banyaknya review, nampaknya makanannya baik-baik aja kok. Cuma tinggal ada hal-hal pendukung yang membuat rumah makan itu menjadi lebih baik dan gak cuma dikunjungi 1 kali, tapi jadi pengen lagi. Ini personal opinion aku aja, karena aku juga pernah ada kasus tentang review sebuah restoran, dan sampai sekarang owner atau pemilik restoran itu memilih untuk tidak merespon sama sekali. Walaupun komplain gue ini sudah sampai di 20 juta viewer, tapi ya gak apa-apa. Menurut gue itu hak setiap orang, tapi gue selalu melihat kritik dan saran ini menjadi hal yang baik jika kita lihat dari perspektif yang positif. Semoga sukses terus dan semangat untuk mereview jujur, karena penting banget buat kita warga-warga TikTok. Thank you. Gue kalau jadi si Kopsa Mendoan ini, gue cukup minta maaf. Bukannya gue ngamuk-ngamuk gak jelas ya. Gak danta lu, ora danta lu. Yang salah itu lu, bukan yang Jujunya. Si Juju bener-bener nge-review jujur. Dia nge-review apa adanya, merekam video apa adanya, bukan dia ingin menjatuhkan. Emang tempat lu lagi berantakan. Sekarang pertanyaannya, tanda tanya besarnya, kenapa tempat lu bisa berantakan begitu? Kenapa? Lu gak punya karyawan. Lu nggak mampu gaji karyawan untuk membersihkan tempat-tempat kotor lu itu, sampah-sampah lu itu. Kalau emang lu punya karyawan lu kemana? Gitu loh. Lu briefingin karyawan lu. Bukannya lu mengamuk-ngamuk nggak jelas ngatain mulut orang sampah segala macem. Lu salah Kopsa, ya.